asal sekolah SD Negeri 028 Strip 8 Pulau Temiang, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, LPTK YIN Kerinci. Saya akan membuat video pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi ini, ada banyak kita berdoa. Oke, silakan. Siap, Bram. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi ini, siapa yang ingat pelajaran kita yang minggu kemarin? Oke, Airin silakan. Oke, di kemarin kita belajar tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu berjumlah 97 nih. Apa artinya Asmaul Husna? Nama-nama yang baik bagi Allah. Oke, sekarang baiklah materi selanjutnya itu tentang kewajiban anak-anak usia balik. Lihat videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Pada kali ini kita akan belajar materi pada bab 4, yaitu menyambut usia balik. Tujuan pembelajaran kita pada bab ini yang pertama adalah menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Yang kedua, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Yang ketiga, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Nah, coba anak ibu perhatikan gambar yang ada di depan. Amati gambar tersebut dan kalian ceritakan kepada teman kalian berada pada fase yang mana. Pertanyaan itu sekarang, berapa umur kalian? Coba kalian hitung berdasarkan tanggal lahir. Bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai kelas 4? Apakah kalian semua masih anak-anak atau sudah tergolong dewasa? Tentunya kalian mengalami perubahan yang terjadi pada diri kalian, baik itu secara fisik maupun mental. Secara fisik tentu saja jelas, yang awalnya kalian bayi sampai kalian besar, sampai kalian bisa belajar duduk, belajar berjalan, bermain, bahkan secara mandiri kalian sudah bisa mengerjakan aktivitas sendiri tanpa bantuan orang lain. Itu menandakan perkembangan kalian sudah mulai berkembang dari yang tidak bisa apa-apa menjadi bisa. Pada materi ini, itu sangat penting kita ketahui karena kita akan berhubungan dengan kewajiban kita dalam menjalankan syariat agama sesuai dengan usia kita atau yang disebut dengan balik. Lalu pertanyaannya, apa sih balik itu? Ya, balik secara bahasa berarti sampai. Sedangkan menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim. Secara umum, bagi laki-laki ditandai dengan keluarnya mani atau mimpi basah, dan bagi perempuan ditandai dengan keluarnya darah haid atau menstruasi. Untuk lebih jelasnya, marilah kita belajar tanda-tanda balik itu. Kita akan belajar tentang tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih dan juga ilmu biologi. Pandangan ilmu fikih itu merupakan hasil kajian dari para ulama fikih. Sedangkan dari segi ilmu biologinya, hasil penelitian dari para ilmuwan yang menekuni bidang biologi. Ayo lebih disimak lagi penjelasannya ya. Yang pertama, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Apakah kalian telah mengetahui tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Apakah ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan? Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu fikih itu ialah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata aturan ibadah baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Pada anak laki-laki, tanda ia sudah memasuki usia balik ditandai dengan mimpi basah. Biasanya mimpi basah ini terjadi ketika usia kalian 9 tahun atau lebih. Apabila mimpi basah itu terjadi, maka kalian bukan anak
bahagia, tapi sudah tergolong balik atau dewasa. Dan tidak jarang mimpi basah juga dapat terjadi pada anak perempuan loh. Anak yang mimpi basah sedang berhadas besar, sering disebut dengan junub. Agar suci dari hadas besar, maka ia harus mandi wajib dulu. Tahukah kalian nama air yang keluar waktu mimpi basah? Nama air yang keluar pada mimpi basah itu disebut dengan air mani atau sperma. Yang kedua, tanda balik yang dialami oleh anak perempuan yaitu ditandai dengan haid atau keluarnya darah dari alat kelamin wanita. Setiap wanita kodratnya pasti akan mengalami yang namanya menstruasi atau haid. Jika itu sudah terjadi, menandakan bahwa kalian semuanya telah balik. Datangnya awal haid sebagai tanda balik tidak bisa dipastikan. Di usia berapa kalian akan mengalaminya? Bisa jadi ia datang ketika kalian kelas 4, 5, atau kelas 6. Yang harus kita ketahui, kita harus bersiap menyambut dengan datangnya tanda-tanda tersebut dan juga perubahan yang terjadi akibat kita sudah balik tersebut. Nah, kali ini kita akan bahas tanda-tanda balik berdasarkan ilmu biologi. Tahukah kalian apa ilmu biologi? Biologi ialah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup, baik manusia, binatang, dan tumbuhan. Biologi secara khusus dan mendalam mempelajari perkembangan. Bagikan ada ensiklopedia di sini, silakan kamu tulis di sini per kelompok. Ini tugasnya. Silakan kamu kerjakan. Nanti ada perwakilan dari per kelompok 1 orang untuk menjelaskan di depan ya. Oke, silakan. Silakan kerjakan. Silakan dicatat itu kelompok yang ketiga itu. Silakan, bukakan bukunya.
bertanya untuk kelompok 3. Silakan maju. Silakan ya semuanya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya untuk kelompok 3 silakan. Siapa yang mau bertanya untuk kelompok 3 di depan? Siapa yang mau bertanya? Apa kewajiban anak usia balik dalam agama Islam? Oke, kewajiban anak usia balik dalam agama Islam. Oke. Oke. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok masing-masing. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Berikan aplaus untuk kelompoknya masing-masing. Oke, sekarang untuk pelajaran kita hari ini itu tentang usia akil balik. Akil balik itu berasal dari 2 kata, akil dan balik. Dengarkan, akil itu orang yang sudah berakal, orang yang berakal, akil. Dan balik itu sudah sampai, berarti usianya sudah sampai. Itu akil balik, ada berasal dari 2 kata, orang yang berakal dan sudah sampai masanya. Dengarkan. Ini tanda-tanda akil balik itu. Oke, sudah. Ini maksudnya orang yang sudah akil balik itu dinamakan dengan mukalam. Orang yang sudah akil balik namanya mukalam. Kalau kalian yang sekarang itu namanya mumayyiz. Mumayyiz itu orang anak-anak yang sudah membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, hanya bisa. Tapi kalau sudah usia akil balik itu namanya mukalaf. Ada 3 tanda-tandanya orang yang sudah akil balik. Yang bagi laki-laki itu mimpi basah atau disebut dengan ikhtilam. Nah, itu mimpi basah. Keluarnya mani, air mani namanya. Kita jaga tidur, betul, tahu-tahu udah basah. Nah, itu mimpi basah namanya. Udah basah betul gitu. Nah, itu wajib mandi. Mandinya bukan mandi basing-basing, tapi mandi junub namanya. Ada niatnya mandi junub. Jangan basing-basing, betul basing-basing pula. Yang kedua, itu bagi perempuan sudah haid atau menstruasi. Kalau perempuan itu
sudah haid itu berarti sudah akil balik namanya. Dan dapat dosa dewe. Yang ketiga, kalau seandainya laki-laki dan perempuan, laki-laki mimpi basah logo, perempuan haid belum juga. Kalau usianya sudah 15 tahun berarti sudah akil balik. Itu usia 15 tahun. Mana aurat, mana itu aurat. Yang mana aurat laki-laki, mana auratnya? Aurat laki-laki. Siapa yang tahu mana aurat laki-laki? Dari pusat sampai ke lutut. Kalau misalkan ada waktu sembahyang sholat di masjid, nampak orang sholatnya pakai celana pendek berbaju tidak, tapi celananya tinggi kenanya, lututnya ada celananya ada sebatas betis. Sah atau tidak sholat orang itu? Sah atau tidak? Ini celananya batas ini dikenaan. Ini lagi celananya batas betis. Bawa sembahyang. Sah sholatnya? Sah karena sudah menutup aurat. Kalau perempuan auratnya di mana? Di mana auratnya? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kecuali telapak. Yang mana telapak tangan? Ini telapak tangan namanya. Kalau orang ini punggung tangan, bukan. Ini telapak tangan. Sama ini. Kalau orang lain ini punggung namanya punggung tangan, bukan ya? Ini telapak tangan, tidak apa-apa. Kalau orang di Mekah, sholatnya yang perempuan, ininya sudah, dia pakai kaos. Tapi telekungnya atau jilbabnya ininya nampak, tidak apa-apa ya. Sah itu, jangan pula diketawain kalau orang semayangnya macam itu. Tidak apa-apa, semayangnya tetap sah. Yang kedua, melaksanakan sholat fardu. Ada berapa sholat fardu kita? Ada 5. Subuh, zuhur, ada yang 30, ada yang 29. Wajib bagi laki-laki tidak ada halangan puasa Ramadan. Itu wajib. Tidak ada kecuali yang perempuan istimewa. Boleh tidak ada puasa Ramadan kalau lagi haid. Tapi di sini puasanya harus diganti. Jangan kena enaan. Kalau sudah haid jangan ada puasa pula. Lagi enak nanggung. Tidak boleh. Kalau misalkan kalau kita sudah haid langsung mandi junub, langsung puasa lagi. Habis lebaran puasanya diganti. Ada berapa misalnya puasanya batalnya cuma 3 hari, ganti 3 hari. Kalau puasanya batalnya 4 hari, ganti 4 hari. Jangan bolong-bolong. Tidak boleh lagi bolong-bolong untuk yang laki-laki. Puasa itu wajib.